Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Muslim Speak Up. Selamat datang di channel Muslim Speak Up. Kali ini Anda tengah menonton tayangan pada segmen MSUpedia yang merupakan segmen baru dari channelnya Muslim Speak Up. Pada segmen ini Anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar Islam. Dan di video kali ini kita akan membahas mengapa manusia harus tercipta. Mengapa Allah menciptakan manusia padahal manusia tidak pernah meminta untuk diciptakan? Mengapa manusia harus tercipta sehingga menanggung berbagai penderitaan dalam hidup? Bukankah lebih baik manusia tak tercipta sehingga tak harus merasakan kesengsaraan? Pertanyaan semacam ini kerap muncul di benak sebagian orang yang mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. Meskipun pertanyaan ini sederhana, tapi akan memerlukan jawaban yang agak panjang. Kali ini kita akan membahas pertanyaan semacam ini secara detail dengan berpedoman pada firman Allah sendiri dan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai pendahuluan, harus diketahui bahwa sebenarnya dalam Al-Quran kita diajari untuk tidak menanyakan tentang perbuatan Allah, kenapa begini dan kenapa begitu. Tapi harusnya kita sibuk mempertanyakan tindakan kita sendiri, apakah sudah tepat atau belum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tak bisa ditanya tentang apa yang diperbuatnya, merekalah yang dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Tindakan Allah sebagai Tuhan yang memiliki semesta alam adalah mutlak dan tak perlu persetujuan siapapun. Bila mau dibuat perbandingan, kita sebagai manusia terbiasa memelihara hewan ternak, mengembangbiakannya lalu menyembelihnya sebagai makanan tanpa merasa bersalah sedikitpun sebab merasa berhak melakukannya. Padahal kuasa kita pada hewan ternak itu amatlah sedikit sebab bukan kita yang memberi dan menjamin kehidupan hewan itu, tetapi semuanya dilakukan hanya oleh Allah. Namun anehnya manusia kerap kali merasa begitu spesial sehingga seolah Tuhan sekalipun harus meminta persetujuannya, padahal dirinya sendiri adalah seutuhnya mutlak milik Tuhan, sehingga Tuhan berhak melakukan apapun terhadap dirinya. Kekuasaan mutlak Allah untuk melakukan apapun sesuai kehendaknya disebutkan dalam Al-Quran berkali-kali dengan berbagai redaksi, salah satunya adalah sebagai berikut. Sesungguhnya Tuhanmu maha melakukan apa yang ia kehendaki. Quran Surat Hud ayat 107. Kekuasaan Allah untuk melakukan apapun tanpa meminta persetujuan siapapun dan tak bisa ditentang siapapun adalah bukti kesempurnaannya. Bila Allah masih bisa dimintai pertanggungjawaban, masih bisa ditanya kenapa dan mengapa, masih butuh persetujuan pihak lain atau perlu bermusyawarah tentang apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak, maka itu berarti Allah tak sempurna dan karena itu bukan Tuhan. Ketuhanan Allah yang tak diragukan lagi dan kemahasempurnaan yang dimilikinya menjamin Allah bebas dari semua itu dan bebas melakukan apapun. Karena itulah ayat-ayat yang berbicara mengenai penciptaan hampir selalu diikuti dengan pernyataan apa yang dikehendaki Allah sebagai isyarat kebebasan kehendak Allah. Perhatikan ayat-ayat berikut. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Quran Surat Al-Qasas ayat 68. Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Quran Surat Ar-Rum ayat 54. Penjelasan tentang kebebasan Tuhan untuk melakukan apapun yang Ia kehendaki di atas adalah kaidah pokok dalam pembahasan perbuatan Allah. Kebebasan mutlak ini dikenal sebagai sifat iradah yang merupakan salah satu dari sekian banyak sifat yang pasti dimiliki oleh sosok Tuhan yang benar. Keberadaan sifat iradah ini berkonsekuensi pada peniadaan adanya keharusan, larangan, dan intervensi apapun terhadap tindakan Tuhan sehingga tindakannya tak bisa ditanya mengapa. Namun demikian kita beruntung sebab ternyata Allah mau memberikan informasi tentang tujuan penciptaan manusia agar pertanyaan di benak kita hilang. Tujuan tersebut diantaranya adalah sebagai pengurus atau khalifah bagi muka bumi. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah,
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Surat Al-Baqarah ayat 30. Untuk menyembah Allah sebagaimana dalam firman Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Mengomentari ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat itu adalah, sesungguhnya aku menciptakan mereka hanyalah supaya aku memerintah mereka menyembahku, bukan karena aku butuh terhadap mereka. Makna ayat itu adalah bahwa Allah menciptakan manusia supaya menyembah Dia saja, tak menyekutukan dengan yang lain. Siapa yang taat pada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna. Siapa yang bermaksiat kepadanya, Allah akan menyiksanya dengan parah. Supaya manusia tahu kemahakuasaan Allah, sebagaimana firman Allah, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Tolak ayat 12. Sebagai bukti kelayakan untuk ditempatkan di tempat mana di akhirat. Akhirat mempunyai 2 tempat yang bertolak belakang, yakni surga dan neraka. Allah bisa saja langsung menciptakan manusia untuk seketika dilemparkan di keduanya tanpa alasan apapun. Tetapi Allah tak melakukannya. Allah memilih membuat manusia hidup di dunia terlebih dahulu untuk melihat sendiri siapa yang terbaik amal perbuatannya. Allah berfirman, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, agar Ia membalas orang-orang yang berbuat buruk sebab apa yang mereka kerjakan, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Quran Surat An-Najm ayat 31. Dari kemenangan dan kesabaran menghadapi berbagai kesusahan itulah kita dapat membuktikan kelayakan kita untuk menjadi penghuni surga. Meskipun sebenarnya amal perbuatan manusia tak cukup untuk menembus surga yang begitu sempurna, namun kemurahan Allah membuat kita tahu bahwa melakukan amal kebaikan, bersyukur terhadap nikmat dan bersabar terhadap musibah adalah hal yang dapat membuat kita mendapat balasan surga. Itulah di antara alasan yang dinyatakan secara eksplisit dari Al-Quran tentang kenapa Allah menciptakan manusia. Dari informasi itu, kita jadi tahu tujuan hidup di dunia ini untuk apa dan seharusnya kita fokus untuk memenuhinya. Dengan menyadari kenyataan ini, maka bersyukurlah kita sudah tercipta di dunia. Bila kita tak tercipta, maka tak mungkin kita mendapatkan potensi untuk kekal di dalam surga. Bertahun-tahun kesengsaraan di dunia tak ada apa-apanya bila itu diganjar dengan sebuah kebahagiaan yang abadi. Allahu a'lam. Terima kasih telah menonton tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap support kami dengan menekan tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya.